Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita. Kali ini saya akan menjelaskan sharing sedikit tentang mengenal Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu sendiri, yaitu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen juga dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kemudian kita akan membahas tentang hak belajar 3 semester di luar prodi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Kemudian perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester. Kemudian mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester. Kemudian di sini ada perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan tersebut adalah belajar di kelas, praktek kerja, pertukaran belajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen. Kemudian daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program yang disetujui oleh rektor. Nah, ini ada persyaratan umumnya. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa berasal dari studi yang terakreditasi. Mahasiswa aktif terdaftar pada PDDikti. Kemudian perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Jadi program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi. Jadi di sini ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pertukaran belajar, kemudian ada magang atau praktek kerja, kemudian ada asisten mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, kemudian ada proyek kemanusiaan, kemudian ada kegiatan wirausaha, selanjutnya ada proyek independen, dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Jadi berikut ada beberapa penjelasan dari 8 kegiatan yang tadi kita bahas. Jadi yang pertama adalah pertukaran mahasiswa. Maksudnya adalah mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah praktek kerja. Jadi yang dimaksud dengan praktek kerja atau magang yaitu kegiatan magang di sebuah perusahaan, di yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Kemudian yang ketiga adalah penelitian atau riset. Jadi kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Jadi selanjutnya adalah
proyek independen. Jadi yang dimaksud dengan proyek independen yaitu mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Kemudian yang selanjutnya adalah proyek di desa. Yang dimaksud dengan proyek desa yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Selanjutnya adalah proyek kemanusiaan. Yang dimaksud dengan proyek kemanusiaan yaitu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu mengajar di sekolah, yaitu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Yang terakhir adalah kegiatan wirausaha, yaitu mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji karyawan. Nah, berikut adalah penjelasan dari kegiatan mahasiswa Kampus Merdeka ya. Jadi ini adalah contoh pembelajaran atau 8 contoh kegiatan pembelajaran. Oke, baik, penjelasannya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.